atas doa pembukaannya. Bapak Ibu, malam hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kelima pada malam hari ini kita akan membahas kitab Kejadian bab 11 dan bab 12. Ada apa lagi sih di bab 11 atau 12? Nah, di pertemuan minggu sebelumnya kita sama-sama sudah melihat kisah yang sudah biasa kita dengar sebagai kisah Nabi Nuh. Sudah dijelaskan juga oleh Pak Seto tentang apa itu Nabi Nuh, lalu bagaimana manusia semakin berdosa, lalu Allah mengambil keputusan untuk melenyapkan semua ciptaannya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan di akhir kisah Nabi Nuh, Allah sendiri menyadari dan berjanji kepada Nabi Nuh untuk tidak lagi melakukan pemusnahan massal, istilahnya kalau zaman sekarang, kepada seluruh umat manusia dan alam ciptaan, dan mengikat perjanjian dengan Nabi Nuh untuk menghadirkan busur atau kalau kata Ibu Okti itu pelangi, sebagai tanda yang mengingatkan Allah bahwa ia punya perjanjian untuk tidak lagi memusnahkan alam ciptaan. Nah, malam hari ini kita akan melihat Kejadian bab 11 dan bab 12 yang tentang keinginan manusia dan bagaimana kehendak Allah. Nanti kita sama-sama akan melihat kisah dibentuknya atau dibuatnya Menara Babel. Untuk mempersingkat waktu, kiranya Pak Seto sudah hadir bersama-sama dengan kita. Pak Seto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Malam. Selamat malam. Begini, saya mengandaikan Bapak Ibu mengasihi anak-anak. Bukan mengandaikan, memang begitu kan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, ketika atau pernah atau tidak mengalami keinginan Bapak Ibu dan keinginan anak itu tidak sejalan. Kemudian yang tolong diandaikan bukan setelah anak Bapak Ibu berkeluarga sendiri ya, tapi anak-anak masih ya katakan saya masih kecil gitu. Ketika keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak? Mau sharing boleh. Kenapa? Memberi pengertian. Bukan memberi pengertian. Terus Dialog ngobrol. Dialog ngobrol. Marah. Ya. Memberi nasihat. Ya, memberi nasihat. Tapi kalau Bapak Ibu mundur, waktu Bapak Ibu jadi anak-anak, lalu keinginan Ibu, Bapak waktu masih jadi anak itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua Bapak Ibu waktu itu? Membelot. Sabuk. Iya benar, zaman itu mesti manut. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menjadi orang tua, bisa nggak memahami atau memikirkan, oh sebagai orang tua akan memikirkan kebaikan anak. Hanya saja waktu itu saya nggak paham. Begitu apa enggak? Iya. Persis. Kemudian juga begini, ketika Bapak Ibu sebagai orang tua lagi ya, ngomong sebagai orang tua. Dan kemudian Bapak Ibu melihat ini anak-anak punya keinginan sendiri, tetapi Bapak Ibu melihat bahwa yang diinginkan anak itu tidak sesuai untuk anak, tidak baik dampaknya untuk anak,
Dan kemudian anak dikasih tahu, sudah dikasih tahu, tapi nggak mendengarkan. Langkah selanjutnya, ada marah itu tadi, ada sabuk tadi. Tapi di balik sabuk atau marah, apa yang sebenarnya dipikirkan orang tua? Kebaikan Kasih, Sedih, Pak. sayang. Kasih. Iya, iya, masa. Tapi kemudian masih kurang. Ada yang kurang. Kalau cuma sedih terus mukul, itu mukulnya pasti nggak seru mukulnya. Mukul, kok pakai sedih, nggak seru mukulnya pasti. Prihatin. Jengkel. Prihatin, Pak. Prihatin, pilu. dihukum Jengkel. Nggak dibalik ke jengkel, udah. Kejengkelan diungkapkan dengan memukul itu tadi ya. Tapi Iya. tunggu, itu belum yang paling dalam. Itu Demi belum yang kebaikan paling anak. dalam. Demi Bentar. kebaikan anak. Yang dipikirkan orang tua itu adalah kebaikan anak. Kalau orang tua memikirkan langkah ini, itu karena orang tua memikirkan anak, begitu kan ya? Iya. Ya jangan sampai anak lahir cuma dibiarkan besar saja. Tuh, jangan sampai begitu kan? Dibiarkan besar. Dari kecil sudah dipikirkan terserah maunya apa. Tapi juga bukan yang sebaliknya kan? Sedikit-sedikit tanya mama, sedikit-sedikit tanya mama. Sampai nggak punya inisiatif, nggak bisa berpikir sendiri. Nah, yang tolong diperhatikan itu adalah pengalaman Bapak Ibu sebagai orang tua yang memikirkan kebaikan anak, dan ketika keinginan anak itu tidak mengarah kepada kebaikan, Bapak Ibu berusaha mengarahkannya. Itu wujud lain itu ya dari orang tua yang mengasihi anaknya. Nah, malam ini juga Bapak Ibu saya menggunakan pengalaman para orang tua dalam mengasihi anak untuk membaca kisah yang kita temukan di dalam Kejadian bab 11 ini. Bab 12 nanti ada sesuatu yang berbeda lagi. Bapak Ibu, kita lihat di pertemuan yang lalu kisah tentang Nuh kan ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang tolong lihat ke bab 9 ayat 18. Kejadian bab 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Nah, ayat 19. Mereka itulah ketiga anak Nuh, dan dari merekalah tersebar semua penduduk bumi. Nah, kemudian Bapak Ibu di ayat 20 dan 21. Nah, ini apa ya? Informasi. Nuh menjadi pengolah tanah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Jadi kalau di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, asal-usul anggur dari menanam anggur sampai dengan membuatnya menjadi minuman beralkohol, nah itu mulainya dari Nuh ini ya. Tapi Nuh yang pertama kali mengolah anggur, tetapi dia juga yang pertama kali menanggung akibatnya ya, menikmatinya sekaligus juga menanggung konsekuensinya, mabuk. Nah, tentang mabuknya ini saya tidak akan mendiskusikannya, tetapi Bapak Ibu tolong mengingat Nuh punya 3 anak, dan kemudian dari 3 orang anak ini lahirlah penduduk bumi itu ya. Kemudian sekarang ke bab 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Perhatikan batu bata. Dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu bata, ya. Mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Perhatikan supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun untuk mengacau balokkan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu, saya sampaikan dulu beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu diketahui, nggak apa-apa. Tapi bisa juga mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan teks ini. Teks ini kalau kita membacanya secara ilmiah, historis, itu ya, Bapak Ibu tidak akan menemukan kebenaran. Kenapa? Beberapa bulan yang lalu saya ada di dekat ini Burj Khalifa, gedung tertinggi itu. Nggak masuk, cuma ada di depannya, ngeliatin orang pada foto-foto di depannya gitu doang. Itu kan menara yang tinggi sekali kan. Yes. Tapi sudah sampai ke langit? Enggak. Hanya sampai di awan. Jadi waktu sholatnya di lantai, ya untuk seluruh lantai itu ada 3 waktu, nggak bersamaan karena bergantung pada mataharinya kan. Nah kemudian ya kalau di kitab Kejadian bab 11 dikatakan bahwa ini mereka berniat membangun menara dan menaranya sampai ke langit, ini sudah nggak bisa diterima lagi secara ilmiah. Apalagi ketika mengingat, langit itu kan nggak ada batasnya. Itu nggak bisa diterima sebagai kebenaran ini ilmiah. Kemudian secara kronologis dalam pengertian historis, Bapak Ibu akan ketemu kekacauan di sini. Nah, kalau membaca bab 9 ya, ayat 19 tadi, mereka itu adalah ketika anak Nuh, dan dari mereka tersebar semua penduduk bumi. Penduduknya udah nyebar. Kemudian lihat ke bab 10. Ini daftar. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 2. Keturunan Yafet adalah 6. Keturunan Ham adalah 21. Lahir juga anak-anak bagi Sem. Terus ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpancar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Kemudian lihat mereka kalau di bab 11 satu bangsa dan niatnya mendirikan hanya satu kota.
Secara kronologis dalam pengertian modern, Bapak Ibu tidak akan menemukan kebenaran juga. Penduduknya sudah banyak, sudah menyebar ke seluruh dunia, tapi di bab 11, loh mereka tinggal di satu kota. Nah, kronologi modern Bapak Ibu tidak bisa diterapkan di sini. Yang tolong diperhatikan, kronologinya begini. Nuh keluar dari bahtera. Kemudian Nuh punya 3 orang anak. Nah, anak-anak Nuh ini melahirkan ya manusia-manusia yang tinggal di bumi. Lalu mereka ini kemudian pergi ke timur dan mereka mau mendirikan satu kota. Nah, begitu membacanya ya. Setelah ini nanti Bapak Ibu nggak usah mengingat itu juga nggak apa-apa. Cukup mengingat kronologi yang belakangan yang barusan saya sampaikan ini. Yang lain-lain boleh ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu kalau melihat ini ya menara yang mau didirikan, yang lalu menara itu sampai ke langit. Nah, Bapak Ibu, ini ada orang Toraja apa enggak? Orang Sulawesi ada enggak? Kalau Bapak Ibu pergi ke Toraja, kemudian kalau sudah mau mendekati Toraja, Bapak Ibu akan ketemu di sebelah kanan jalan itu ada perbukitan yang menurut cerita rakyat itu adalah awal dulunya ya, tangga yang menghubungkan bumi dengan kahyangan, dengan tempat tinggal para dewa. Tapi kemudian karena ya penduduk wilayah itu melakukan yang nggak benar, para dewa marah, lalu tangganya itu dirobohkan dan jadilah perbukitan yang panjang itu. Yang saya maksudkan begini, kalau menemukan unsur seperti ini Bapak Ibu masih akan ketemu dengan unsur-unsur yang sifatnya mitologis atau ya mendekati dongeng. Tapi kemudian kita juga bertanya, loh ini ceritanya cerita orang Yahudi, kok nyebutnya peristiwanya terjadi di mana? Terjadinya di mana? Babel. Ayat berapa tadi? Linear. Sinear, kemudian terus Sinear nggak kita kenal. Yang Bapak Ibu kenal, tempat itu kemudian diberi nama apa? Babel. Ayat berapa? Ayat 9. Nah, kalau begitu kita bisa menduga kisah ini sebenarnya latar belakangnya bukan Israel, tapi Babel. Kemudian perhatikan juga Bapak Ibu tentang batu bata tadi. Orang Yahudi tidak punya kemampuan, kebiasaan membuat batu bata. Batu bata kita temukan ketika orang Yahudi ada di Mesir, dan yang sekarang ini di Babel. Itu mereka punya kebiasaan membuat rumah, bangunan dengan batu bata. Jadi Bapak Ibu sederhana kan, orang Yahudi, orang Israel membangun rumah, membuat bangunan itu dari batu. Karena banyak batu memang di situ. Nah, di tempat-tempat yang tidak ada batu, manusia membuat batu bata. Kemudian Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 3. Mereka membuat batu bata, membakarnya baik-baik, lalu bata itu mereka pakai sebagai batu. Orang Israel membuat bangunan itu dengan menyusun batu kan? Tapi orang Babel, orang Mesir itu tidak punya batu. Lalu mereka membuat batu bata, caranya dengan ya menggunakan tanah, dibentuk bata, dibakar,
Dan Bapak Ibu, tanah liat atau tanah sekali dibakar dan matang, nggak akan hancur, nggak akan busuk, nggak akan kembali jadi tanah seperti semula. Pecah bisa, tapi nggak kembali seperti semula. Jadi kita melihat Bapak Ibu ini kisahnya ini latar belakangnya pasti bukan bukan tanah Israel. Kemudian tentang hal ini Bapak Ibu nanti boleh googling ya, bentar. Bapak Ibu tahu gambar apa ini? Belum pernah lihat gambar ini atau sudah pernah lihat? Baru sekarang. Baru sekarang. Bapak Ibu, kalau di Zoom ini jelas bukan bukan batu ya, Bata. bata kan ya. Nah, ini adalah bangunan kuno di Irak, namanya Ziggurat, pakai Z, Zig, G-nya 2, Gurat. Ini peninggalan zaman kuno ya. Kemudian kalau mau tahu aslinya, awalnya begini. Jadi ada bangunan berundak, bertingkat. Kemudian bagian paling atas ini akan digunakan sebagai kuil untuk memuja, untuk menyembah dewa dewi. Nah, yang kita lihat ini tadi, ini apa ya, sisa-sisanya gitu ya. Awalnya seperti ini, dulu gambarannya seperti ini ya. Tapi sekarang yang tersisanya seperti ini. Bapak Ibu silahkan mengingat juga, orang Yahudi pernah dibuang ke Babel. Abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yahudi pernah ya dibuang ke Babel. Dan ketika mereka ada di Babel, mereka melihat bangunan-bangunan ini. Mereka melihat bangunan-bangunan ini. Nah, untuk bangsa yang sudah dikalahkan oleh Babel dan kemudian dibuang ke Babel, megahnya bangunan ini dibaca, dipahami sebagai kesombongan. Ya, ini bangsa yang sudah dikalahkan oleh Babel, diangkut ke Babel, melihat megahnya bangunan-bangunan begini. Mereka memikirkan Babel itu sombong sekali. Nah, Bapak Ibu, ini yang sebenarnya menjadi asal atau awal mula kisah tentang Menara Babel ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang, ini kalau ini gambaran dunia zaman dulu ya. Ini bumi itu begini nih, hanya seperti pulau, kemudian dinaungi oleh langit. Ini langitnya ya. Di bawah langit ada matahari, ada bulan. Di atas langit itu ada air. Nah, begini dah. Jadi kemudian di atas langit yang ada airnya di sini ada tempat kediaman Tuhan. Ada tempat kediaman Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat yang ada di dalam kisah tadi. Manusia tinggal di bumi, lalu ingin membuat kota dengan menara sampai ke langit. Dan di atas langit itu ada tempat kediaman Tuhan. Nah, kita juga akan lihat nanti dan sudah membacanya ya. Ketika manusia itu mulai mendirikan bangunan, mulai membangun menara, itu bukan ya Allah dari tempat kediamannya nengok, tapi Allah harus turun. Kenapa? Bangunannya sebenarnya belum seberapa gitu.
Jadi itu yang kita perlu perhatikan ketika membaca kisah ini. Tetapi sekali lagi ya ini bukan yang kita mau cari ketika membaca kisah Menara Babel. Kalau saya ngomong kayak gini nih tadi, menjelaskan kepada Bapak Ibu hal-hal kayak gini tadi, selain Bapak Ibu bingung, lalu habis itu nggak ngerti apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Tuhan lewat kisah ini. Begitu apa enggak? Lalu akan pusing, berputar-putar di hal-hal seperti ini tadi. Ini pun masih muncul pertanyaan, berarti kisah Menara Babel itu enggak benar-benar ada. Bapak Ibu, pertanyaannya jelas kan kita harus golongkan pertanyaan itu pertanyaan yang mengandaikan kitab suci adalah buku sejarah kan. Kemudian ketika dijawab, iya, kitab kisah ini tidak historis. Nah, mendingan mengatakan begitu, tidak historis. Dan bukan mengatakan, oh kisah ini cuma karangan. Ketika mengatakan kitab itu kisah ini cuma karangan, lalu berikutnya lagi, oh berarti ini bohong, nggak bisa dipercaya. Tapi ketika ada yang mengatakan begitu, saya akan balik bertanya, kalau Tuhan Yesus bercerita tentang orang Samaria yang murah hati itu, Tuhan Yesus sedang berbohong apa enggak? Enggak akan berani ngomong Tuhan Yesus bohong. Tapi kalau saya tanya, itu kejadiannya tanggal berapa, tahun berapa orang Samaria itu menolong korban perampokan? Terus di kilometer berapa terjadi perampokan itu? Berikutnya penginapannya itu yang mana? Pertanyaan yang sama saya ajukan. Dan jawabannya juga nggak akan bisa dijawab secara historis. Memang ada masalah? Bukan, nggak ada masalah. Kenapa? Kisah tentang orang Samaria itu diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan siapa sesama dan bagaimana menjadi sesama. Nah, kisah-kisah yang ada di kitab Kejadian mulai dari bab 1 sampai dengan bab 11, Bapak Ibu posisinya kurang lebih sama. Kisah disampaikan oleh penulis untuk menyampaikan kebenaran tentang siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Ini baru seputar teksnya saja sudah setengah jam. Ya, kenapa saya sampaikan ulang yang seperti ini supaya tidak salah arah. Nah, saya sudah menyampaikan arah dengan memberikan judul antara keinginan manusia dengan kehendak Allah tadi. Lalu di bagian awal tadi saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana orang tua mengasihi anak ketika orang tua memikirkan yang baik, tapi anak-anak memikirkan yang lain. Nah, sama dengan yang kita temukan di dalam teks ini. Sekarang, kita ke Kejadian bab 11. Kita ulang. Ya. Manusia yang ada di bumi, ayat 2, berangkat ke sebelah timur. Berangkat ke sebelah timur. Kalau saya ini ada di Bekasi, lalu mengatakan pergi ke arah timur, ya berarti saya akan menunjuk kota mana saja dari Bekasi ke timur. Cikarang, Kerawang. Cikarang, Kerawang. Sampai Surabaya itu masih timur. Banyuwangi tetap timur kan? Baik. Sekarang Bapak Ibu perhatikan Babel. Babel itu berarti dikatakan ada di timur kan? Berarti sebelumnya orang-orang ini ada di mana? Ya di barat, tapi baratnya itu mana? Melihat Babel itu ada di timur, berarti yang melihat ada di mana? Kalau nyebut wilayah. Sederhananya, yang nulis siapa? Yang nulis orang Yahudi, berarti tinggalnya di Kanaan.
Nah, lanjut dulu. Mereka pergi ke timur, menemukan dataran di tanah Sinear, lalu menetap di sana. Nah, kemudian ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Buat batu bata. Kemudian batu bata itu mereka pakai sebagai batu. Kemudian untuk membuat bangunan, mereka menggunakan ter sebagai perekat. Nah, ayat 4. Mereka juga berkata, ya ini yang kita perlu perhatikan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Buat kota, lalu kota itu punya menara, menaranya sampai ke langit. Bapak Ibu, di sini hujan deras, suara di luar kencang sekali. Apakah suara hujan masuk ke speaker Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Tidak. Tidak. Enggak. Suaranya bersih suaranya. Bagus kalau begitu. Di sini kencang sekali, saya teriak ngomongnya. Enggak apa-apa. Baik, kemudian sebuah kota, lalu kota itu punya menara, menaranya sampai ke langit. Kemudian tujuan mereka apa? Masih ada yang lain yang mereka lakukan. Marilah kita mencari nama. Marilah kita mencari nama. Lihat, supaya kita tidak terserak. Supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Ini yang didiskusikan, ini yang diinginkan oleh orang-orang, oleh manusia yang tinggal di tanah Sinear tadi ya. Baik Bapak Ibu, sekarang mundur ya. Silahkan ke bab 9. Bab 9 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Supaya manusia beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Kemudian mundur ke Kejadian bab 1 ayat 28. Kejadian bab 1 ayat 28. Apa yang dikatakan di situ? Allah memberkati Beranak cuculah. mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik. Kepada manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Kepada Nuh, yang kemudian menjadi nenek moyang manusia, Tuhan juga berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, kemudian, kalau di Kejadian bab 11, orang-orang di tanah Sinear tadi berpikir tentang bagaimana supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Supaya mereka tetap berkumpul di satu tempat, tidak menyebar ke seluruh bumi. Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas kehendak Allah dan keinginan manusia. Nah, sekarang apa yang dilakukan supaya mereka tidak terserak? Bapak Ibu silahkan mengandaikan bumi itu datar tadi ya.
Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat di tempat-tempat tertentu yang bangunan tingginya nggak banyak atau belum banyak bangunan tinggi. Bapak Ibu yang duluan datang ke Jakarta, itu dulu pernah melihat Monas dari jarak berapa kilo? Dulu, yang datang duluan ke Jakarta bisa cerita nggak? Bisa melihat Monas dari mana dulu? Nah, kalau sekarang lihat Monas cuma dari stasiun Gambir, nggak jauh. Kalau dulu bisa kelihatan dari jauh nggak? Bisa, Bisa. bisa. Saya Pernah belum lihat ada Monas dari bangunan. mana dulu? Ya, dari Hotel Indonesia. Dari Hotel Indonesia. Tapi ini yang lebih tinggi daripada Monas nanti. Iya, dari mana lagi? Eh, Pasar Senen. dari Senen, oh iya Pasar kelihatan. Senen. Kalau yang lebih gampang untuk dijadikan contoh sekarang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik mobil dari Jagorawi ke arah Jakarta, lalu kelihatan Menara Saidah, itu dari mana? Dari kilometer berapa sudah bisa melihat Menara Saidah? Kelihatan dari jauh kan? Menara Saidah kelihatan dari jauh. Nah, fungsi menara yang dibuat oleh manusia itu adalah menjadi landmark, penanda. Mau pergi sejauh apapun, kalau menara ini sampai ke langit, maka manusia tidak akan pernah tersesat, dia akan bisa pulang. Kalau kami dulu, saya dulu di desa, itu ya, di sebelah utara rumah itu ada kuburan, dan di kuburan itu ada pohon randualas. Randualas. Wah, itu bukan bukan 10 meter tingginya. Sepertinya 50-an. Saya nggak pernah memperhatikan. Tapi yang saya sampaikan hanya kelihatan dari jauh. Monas, Menara Saidah, itu kan belum seberapa tinggi kan ya. Itu udah kelihatan dari jauh. Nah, kalau menaranya itu dibuat sampai ke langit, maka akan tampak dari tempat yang jauh sekalipun. Dan orang mau pergi sejauh apapun akan bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, orang-orang yang ada di tanah siniar ini yakin mereka tidak akan terserak, mereka akan tetap tinggal bersama, tidak akan tersebar ke seluruh bumi. Belum lagi mereka mencari nama. Marilah kita mencari nama. Ini kalau sudah mencari nama itu bagaimana? Bapak Ibu silahkan membayangkan saja ya, memikirkan saja. Kalau namanya Panjaitan, itu kalau pulang harusnya kemana? Medan. Intinya Pak, Trenggalek. Nah, itu contoh gampang kan untuk mengatakan mencari nama supaya tidak terserak itu seperti itu. Saya tidak akan bicara lebih lanjut, mereka berarti dulu punya marga dan seterusnya. Bukan. Tetapi mereka membuat nama supaya mereka tidak terserak, tetapi tetap bersatu. Allah menghendaki manusia memenuhi bumi. Allah dari awal 2 kali kita lihat ya, tidak menggunakan menyirakkan manusia ke bumi, ke seluruh dunia ya. Tapi Allah menghendaki manusia beranak cucu dan memenuhi bumi. Nah, perintah ini sebenarnya Bapak Ibu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kan tahunya 10 perintah Allah kan ya. Nah, ada perintah yang ke-11, yaitu beranak cucu.
Bapak Ibu boleh periksa, boleh cari. Kalau ada orang Yahudi sampai selipat, nah itu hal yang tidak biasa. Nah, kemudian sekarang kita lihat selanjutnya ayat 5. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Rencananya ya, menara ini akan sampai ke langit. Tapi kalau dikatakan Allah harus turun, berarti tingginya menara itu masih jauh dari langit. Masih jauh dari langit. Kemudian kita lihat ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Manusia bisa membuat hal-hal yang hebat, dahsyat, dan bisa dikatakan bisa jadi melampaui kemampuannya sendiri. Dan Tuhan melihat, ini baru permulaan saja sudah kayak gini. Nanti kalau dilanjutkan, dibiarkan, maka kemudian, iya, manusia akan bisa melangkah lebih jauh lagi, makin jauh dari yang dikehendaki oleh Allah. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Kalau manusia sudah merencanakan sesuatu, manusia akan bisa mengerjakannya. Nah, ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat saling mengerti bahasa mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, ini hal yang sulit untuk kita pahami juga, Bapak Ibu. Gimana mengacaukan bahasa itu? Ya, yang kita hanya bisa memahami, tiba-tiba kata-kata yang ada di pikiran setiap manusia itu artinya berubah. Pikiran manusia mengingat banyak kata. Dan kemudian dalam ingatan manusia itu, Tuhan membuat maknanya artinya berubah. Mereka sedang membangun kota, membangun menara kan? Kemudian ada tukang yang bekerja. Lalu ada kenek yang menyiapkan, membantu para tukang. Tukang yang mengatakan, ambilin batu bata. Kenek itu malah datang dan mencium tukangnya. Itu contoh bahasa jadi kacau. Jadi makna kata di dalam pikiran jadi berubah. Tapi sekali lagi yang seperti ini Bapak Ibu sulit untuk dipahami. Dan sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan menikmati teksnya ya. Seluk-beluk asal mula kisah sudah saya sampaikan duluan. Jadi Bapak Ibu untuk menemukan maknanya ya dengan membaca memahami yang tertulis. Tuhan membuat manusia tidak saling mengerti yang masing-masing ucapkan, yang diucapkan satu orang kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu, karena bahasa mereka kacau, mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, rencana untuk membangun kota dengan menara sampai ke langit itu gagal. Nggak saling mengerti. Jangankan nggak saling mengerti ya. Panitia pembangunan gereja itu bisa berpisah bukan karena nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Hanya karena punya niat yang berbeda satu dengan yang lain, punya sikap yang berbeda itu sudah berpisah. Bayangkan,
manusia tidak mengerti, tidak saling mengerti ucapan masing-masing, ya kacau. Lalu pembangunan ini gagal. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan ayat 8. Demikianlah, ya, mereka diserahkan oleh Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Yang dikehendaki Tuhan, manusia memenuhi bumi. Manusia melawan kehendak Allah, maunya tetap bersatu di satu tempat. Yang dilakukan Tuhan bukan menghukum jadinya, ya. Tuhan melakukan sesuatu sehingga yang dikehendakinya untuk manusia itu yang terjadi. Loh, memangnya kenapa sih kalau mereka bersatu? Memangnya salah? Bapak Ibu, manusia itu punya tugas untuk memelihara bumi. Kalau manusia itu hanya tinggal di satu tempat, bumi tidak terurus. Ini jangan juga seperti sekarang, manusia ada di mana-mana, rusak semua di mana-mana. Bukan itu. Manusia ketika diciptakan itu diberi tempat di bumi, dan manusia ditugaskan untuk mengusahakan, untuk memelihara bumi. Kalau manusia hanya tinggal di satu tempat, berarti bumi yang diciptakan oleh Allah tidak terurus. Nah, manusia menolak untuk melakukan kehendak Allah, dan Allah punya cara sendiri untuk membuat apa yang dikehendakinya terlaksana. Allah punya cara sendiri. Manusia tidak akan tidak sanggup, tidak akan mengerti apa yang akan dilakukan oleh Allah. Tetapi Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, Allah tidak akan nurut kepada manusia ciptaannya. Manusia ciptaannya lah yang harus nurut pada yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian ayat 9, itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, artinya kacau balau itu. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang perlu diklarifikasi tentang kisah ini, silahkan. Baik, silahkan Pak Ferry, tolong dibantu. Baik, terima kasih Pak Fetor. Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan untuk mendalami teks yang tadi ataupun yang masih belum jelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini antara jelas atau bingung Pak Seto? Kalau bingung itu bingung apa? Ceritanya cuman kayak gitu kok bingung. Ya kan? Iya. Yang bikin bingung kalau Bapak Ibu berkutat kepada seputar teks yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Itu yang bisa bikin bingung. Tapi sejauh Bapak Ibu membaca dan berusaha mengerti yang tertulis, saya tidak yakin Bapak Ibu bingung. Jangan-jangan justru Bapak Ibu tidak merasa sedang belajar. Nah, yang kita perlu perhatikan sekali lagi, yang dikehendaki Tuhan dengan yang diinginkan manusia. Sudah kelihatan kan? Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika melihat hal itu? Allah punya cara sendiri untuk melakukan apa yang dikehendakinya, atau lebih tepatnya Allah punya cara sendiri supaya manusia melakukan apa yang dikehendaki. Ada, baik kalau tidak ada ya saya Pak lanjut. Seto, Ya, silahkan. saya bingung itu loh tadi ilustrasinya Pak Seto yang mengenai bata itu dari mana, gimana itu hubungannya dengan
yang dikehendaki Allah dan dikehendaki manusia. Ya kan itu bagian di awal tadi kan? Iya, itu kok bisa ilustrasinya ke sana gitu loh. Bukan ilustrasi itu. Oh, yang ilustrasi yang ini tadi. Iya, Oh, ilustrasi contoh pengacauan bahasa ya. kan yang bahan-bahan bangunan itu berarti bukan orang dari sana, bukan orang apa gitu loh. Ya, ya kan? Yang membuat bingung yang itu kan. Iya, Karena begini, jadi itu Bapak jangan langsung kaitkan dengan keinginan manusia, bukan. Tapi saya berbicara tadi tentang asal mula cerita ini. Asal mula cerita ini dari mana? Eh, Gini saja, untuk lebih gampangnya ya. Eh, Bapak Ibu, kalau cerita Sangkuriang itu dari mana? Sunda. dari Bandung, Pak. Nah, Sunda. perhatikan ceritanya. Apa yang menunjukkan bahwa cerita itu dari Bandung? Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Kemudian lebih lanjut, saya akan lihat contoh cerita yang lain. Sebentar. Kak Seto boleh nanya? Ini belum selesai dijawab itu gimana, Pak? Iya, siap. Maaf. Ya. Kemudian, Bapak Ibu kalau mendengar cerita tentang Loro Jonggrang, Bapak Ibu tahu cerita itu datangnya dari mana? Jogja, Prambanan. Kenapa? Tahu dari mana? Karena Candi Loro Jonggrangnya ada di Prambanan. Patungnya ada di situ. Nah, sekarang Ibu begini ya. Kalau Ibu pergi ke Israel, Ibu tidak akan ketemu, apalagi di zaman kuno, orang membuat batu bata. Tidak ada orang membuat batu bata di Israel. Jangan pernah menyangka batu bata dibuat oleh semua orang di seluruh dunia. Enggak. Orang Israel tidak membuat batu bata. Kenapa? Oh, batu banyak kok. Nanti di tempat tertentu, tanah itu lebih berharga daripada batu, mendingan ditanami daripada dibuat batu bata. Nah, kemudian karena orang Israel tidak membuat batu bata, Bapak Ibu harus mencari tahu. Kalau begitu cerita ini asalnya pasti bukan dari tanah Israel. Terus dari mana? Bapak Ibu saya tanya tadi, tempat kejadiannya ada di mana? Babel. Babel itu di mana? Irak. Mereka lah yang punya kebiasaan di zaman kuno membuat batu bata. Lalu ada bangunan yang tinggi yang saya tunjukkan gambarnya, bangunan kuno tinggi yang ternyata dibuat dari batu bata. Zikurat tadi. Nah, Bapak Ibu, ini latar belakang penulisan kisah ini. Dan saya tidak pernah dari tadi menunjukkan dari latar belakang kisah ini kita berbicara tentang kehendak Allah. Saya mulai berbicara tentang kehendak Allah ketika saya meninggalkan seluk-beluk cerita tadi, lalu mulai membaca cerita. Saya tadi bahkan mengatakan, yang saya sampaikan itu tadi, Bapak Ibu mau lupakan juga nggak apa-apa. Ingat itu kan? Diminta melupakan nggak apa-apa, malah dipikir serius. Nah, loh iya kan? Yang Iya. diingat tadi hanya dari Nuh lahir manusia-manusia. Ya, lalu manusia-manusia itu kumpul di satu tempat di tanah Sinear. Di situ mereka membuat kota dengan menara sampai ke langit dan seterusnya. Begitu, Bu. Boleh tanya Kak Seto? Iya, makasih Pak Seto. Iya. Ya, silakan Pak Roli. Kak Seto, selamat malam. Ya, Saya mau bertanya tentang ayat 4. Rencana mereka membangun kota dengan menara yang mencapai langit. Apakah ide ini mereka tidak memulai dengan meminta berkat atau petunjuk dari Tuhan begitu, Romo?
sampai ide brilian yang sangat fantastis ini mereka kerjakan, nggak taunya malah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mohon pencerahannya Romo ya. Kak Seto ya. Tidak perlu pencerahan Bapak, kita membaca teks, Pak. Jadi kita membaca teks. Di teks apa yang tertulis, itu yang kita usahakan untuk kita pahami. Ya, nggak ada urusan misalnya minta pertimbangan kepada Tuhan, nggak ketemu. Dan kemudian pertanyaan mengapa tidak begini, mengapa tidak begitu, itu bisa panjang sekali dan banyak sekali pertanyaannya. Nah, jadi kita memperhatikan ceritanya, lalu habis itu kita mau cari tahu apa yang sebenarnya mau disampaikan melalui kisah ini. Nah, kemudian itu yang jadi penting. Ibarat makan apa makanan yang ada bungkusnya itu. Bapak Ibu makan nogosari gitu ya. Bapak Ibu mau tidak mau harus buka bungkusnya kan ya. Kemudian kadang-kadang ada lengketnya. Tapi setelah itu dibuka, ya makan isinya. Kalau Bapak Ibu hanya memperhatikan, ngamati bungkusnya, kulitnya yang dari daun pisang, lalu memikirkan daun pisang ini berapa sentimeter ya lebarnya daun pisang ini. Kenapa? Kok nenek moyang kita dulu bikin nogosari pakai daun pisang? Kemudian apa dampaknya kalau daun pisang itu direbus? Oh, ternyata warnanya berubah jadi enggak jadi makan itu. Jadi kalau kita memikirkan seluk-beluk kisah, ya tadi yang seperti yang saya sampaikan, lalu kita akan jauh dari makna kisah ini tadi. Justru yang kita mau perhatikan, mau disampaikan di dalam kisah ini, ya kita lihat Allah menghendaki sesuatu, tetapi manusia menghendaki yang lain. Nah, itu yang kita justru harus perhatikan. Ujungnya nanti Bapak Ibu, saya akan bertanya gini loh. Bapak Ibu kalau mau mengerjakan sesuatu, Bapak Ibu tanya Tuhan terus apa enggak? Enggak selalu ya. Kalau di ngomong persentase gitu ya, ada 50% keputusan Bapak Ibu minta pertimbangan Tuhan? Tidak. Enggak ada. Itu baru pribadi loh ya. Itu baru pribadi. Sekarang kalau bicara tentang keputusan bersama, putusan bersama. Katakan saja ketika mau bangun ini gedung gereja paroki gitu ya. Ya pasti, Pasti pasti kan. Pasti minta berkat, yakin. Yang saya tanya bukan berkat ya, pertimbangan dari Tuhan. Oh, belum tentu. Hitungan sederhana saja, hitungan sederhana. Pertimbangan untuk membeli tanah, pertimbangannya apa? Ekonomis. Lokasi. Dua, strategis. Ya. Tiga, Aman. di tempat tertentu harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, bebas banjir. Lingkungan. Sesuai kemampuan. Enggak ngomongin tempat itu ekonomi itu kemampuan. Dampak lingkungan. Strategis. Kemudian ini ada air ngalir apa enggak ke situ gitu kan. Banyak kan banjir Kak. Nah, itu. Nah, yang seperti itu kalau sudah menyangkut hal yang kepentingan bersama, pembicaraan bersama, silahkan Bapak Ibu ingat di mana kita ketemu kelompok manusia yang meminta pertimbangan dari Tuhan, apalagi kelompok manusia yang niatnya sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, begitu. Nanti kita masih akan lanjut, Pak ya. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Ya, Terima kasih Kak Seto. berikutnya. Pak Seto mau tanya. Sebentar, Pak Helmi. Oh, ya. Pak Haris sudah raise hand, memang tidak terlihat. Oke. Silakan Pak Haris dulu ya, Pak Helmi ya.
Ya, terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, selamat malam. Di ayat kedua itu tertulis ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear. Ini apakah yang disebutkan orang-orang ini merujuk kepada ketiga keturunan dari anak Nuh atau hanya salah satu dari keturunan dari salah satu dari anak Nuh, keturunan anak Nuh? Ya, jadi ini kronologi Alkitab ya, bukan kronologi modern. Nuh melahirkan 3 orang anak. 3 orang anak ini melahirkan bangsa-bangsa atau manusia lah, punya keturunan. Nah, keturunannya itu ngumpul lagi. Sebelumnya udah bisa, ngumpul lagi terus pergi ke timur. Nah, kemudian dari situ, ini ngomong, jadi Bapak Ibu silahkan mengingat dari Kejadian bab 1 sampai bab 11 ini ngomongnya tentang semua manusia ya. Jadi bicara tentang manusia sebagai keseluruhan. Nah, ngumpul lagi, ini mereka ngumpul lagi, pergi ke timur. Nah, niatnya adalah nggak mau pisah. Jadi Bapak Ibu kronologi yang ada di Alkitab bisa jadi nggak tidak semudah, tidak sesederhana yang kita mengerti sebagai kronologi sekarang ya. Dan kita khususnya membaca Kejadian 1 sampai 11 akan ketemu hal yang seperti itu. Contoh lain, Kain itu punya istri dan punya anak, punya keturunan. Padahal manusia waktu itu hanya Adam, Hawa, Kain, dan Set. Kalau kita membacanya sebagai dengan kronologi modern, nggak ketemu. Siapa yang tahu istri Kain? Saya nggak tahu, saya nggak dapat undangan kok. Minimal kalau saya baca undangan kan tahu namanya, tahu bapaknya. Tapi enggak, bukan begitu membacanya. Jadi memahami kronologi di Kejadian 1 sampai 11 memang beda dengan yang lain. Jadi kita perlu ya sedikit banyak perlu belajar gitu, Pak. Lalu yang di pertemuan yang lalu, anak-anak Allah kawin dengan perempuan manusia. Susah lagi untuk mengertinya. Tapi kemudian salah satu pemahaman begini, anak-anak Allah itu keturunan Set. Anak-anak manusia itu keturunan Kain. Ngumpul lagi jadi satu. Nah, kan ya ketemunya seperti itu. Ya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Ya. silakan Pak Helmi. Oh, Tadi masih silakan. Ya, oke, suara saya jelas ya? Ya. Pak Seto, ini pertanyaannya kurang lebih berkaitan dengan apa yang ditanya Pak Aris ya, mengenai keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi berulang lagi sih. Tapi setelah Pak Seto menjelaskan bahwa kehendak Allah itu terjadi. Gitu. Jadi kita membaca kehendak Allah itu bisa terjadi. Gitu. Nah di sini saya melihat bahwa Nuh mabok lalu Ham dianggap sebagai bapak Kanaan awalnya, menceritakan kepada kedua saudaranya itu kan aib yang disampaikan, bukannya ditutupi auratnya. Lalu Sem dan Yafet malah menutup dan sebagainya. Lalu pada ayat 25, Kejadian 9 ayat 25 dikatakan terkutuklah Kanaan, terkutuklah Ham. Yang tadinya Ham itu adalah bapak Kanaan, lalu di sini disebut terkutuklah Kanaan karena dia menyampaikan aibnya. Menurut saya ya Pak Seto. Lalu 26 dikatakan terpujilah Tuhan Allah Sem. Jadi Allah Sem yang menjadi perhatian Tuhan melalui Nuh, lalu disebut biarlah Kanaan menjadi hamba baginya. Lalu pada Kejadian 11 di sini keturunan Sem yang difokuskan, lalu dari Sem turun anak keturunan Tera, baru ada Abraham begitu. Jadi garis keturunannya dari Sem. Ini dari cerita kronologis yang ada sih ya. Tapi ini menarik sekali bahwa kehendak Allah itu mungkin tadinya A, tiba-tiba jadi B begitu ya.
Tapi itu sudah menjadi ketentuan ya Allah ya kita ikuti saja kan begitu ya Pak Seto. Benar nggak Pak Seto? Tunggu dulu. Seperti itu. Kalau Bapak mengatakan kehendak Allah berubah dari dulu tadinya begini, kemudian berubah jadi yang lain, nah itu yang saya belum nangkep. Oh, 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 iya, iya. Ya. Jadi gimana menjelaskan ya? Jadi, Nah, saya itu tadi yang cukup kita kan fokus di Menara Babel dulu kan ya. oh iya, iya, Iya kan dari tadi kita ngomong Menara Babel. iya. Nah, silahkan mengingat kehendak Allah yang disampaikan kepada Nuh, beranak cucu, penuhilah bumi. Ya. Hal yang sama disampaikan kepada manusia pertama dulu. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu kehendak Allah kan? Jelas kan? Tunggu, jelas apa enggak ini dulu? Karena isinya ini, kalau ini enggak Jelas. dipahami, selanjutnya juga enggak ngerti. Iya, iya, betul. Ya, yang dikehendaki Iya. manusia yang tinggal di siniar tadi apa? Tidak mau pisah, tidak mau memenuhi bumi, maunya ngumpul saja. Jelas atau belum ini? Kalau belum jelas, Bapak Ibu Ya. tolong bicara. Jelas, jelas, ya. Ya. Nah, Tapi supaya apa yang dilakukan oleh Allah? Allah, saya menyampaikan, Allah punya cara sendiri supaya manusia mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya kalau Pak Helmi mau cerita, Bapak, jangan-jangan Pak Helmi mengalami yang seperti yang saya omongkan ini tadi. Saya belum pernah wawancara Pak Helmi loh ya. Maksud saya begini, Bapak nanti tolong ingat-ingat sendiri, nggak usah cerita ya. Dari bukan pengikut Yesus menjadi pengikut Yesus. Apakah Bapak ketika mendengar tentang Yesus langsung mau ngikut? Ya enggak. Lalu bagaimana Bapak bisa menjadi pengikut Yesus? Bapak yang tahu bagaimana Tuhan melakukan apa yang dikehendaki untuk Bapak. Gitu kan? Iya, Iya, iya. iya betul. Wah, saya bisa baca pikiran orang sekarang. Terawang. Nah, justru yang saya maksudkan, Bapak Ibu perhatikan itu. Jadi kita nggak bingung menaranya itu kayak apa dan seterusnya. Tapi yang kita perlu perhatikan bagaimana Allah itu punya cara sendiri untuk melakukan apa yang dikehendaki. Dari tadi Bapak Ibu saya nggak sibuk dengan menara-menara itu karena asal-usul cerita saya sampaikan. Udah tinggalin ya. Asal-usul cerita, latar belakang cerita, kok ada batu bata, ada Babel itu tadi ya. Itu udah kita omongkan, tinggalkan. Setelah itu yang kita lakukan, baca teksnya. Dan kita berusaha memahami yang tertulis di dalam teks. Ibarat orang makan, kita buka bungkusnya. Nah, isinya yang harus kita makan itu yang mana? Ini saya belum bicara. Tapi ulang-ulang saya sampaikan, kehendak Allah yang punya cara sendiri untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya. Allah yang punya cara sendiri untuk menghadapi manusia yang mencari atau mengikuti keinginan sendiri. Nah, begitu dulu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan klarifikasi, saya lanjutkan. Ya, terima kasih. Ya, sudah dulu ya. Ya, silakan Pak. Belum, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, sekarang begini. Ketika kita membaca kitab suci, yang kita mau cari apa? Kebenaran iman. Kebenaran iman itu apa? Kebenaran yang menyangkut, kebenaran mengenai Allah dan kehendaknya. Allah dan kehendaknya. Itu yang harus dicari ketika kita membaca kitab suci. Kalau kita membaca kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai dengan 9 ini, kebenaran tentang Allah yang mana, yang bagaimana yang mau disampaikan. Allah
itu menghendaki manusia memenuhi bumi. Manusia ditugaskan untuk memelihara bumi. Dan manusia harus tinggal di tempat yang terpisah supaya semua mendapatkan tempat tinggal yang memadai. Tetapi yang dilakukan manusia itu adalah menentang atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan salah mereka karena mereka nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, kita melihat Kejadian 1-11 itu satu rangkai cerita panjang. Ketika manusia melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, ketika manusia entah ngerti atau tidak ngerti, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, Allah yang mengasihi manusia punya banyak cara untuk membuat supaya kehendaknya itu terlaksana. Supaya kehendaknya itu terlaksana. Nah, kalau kita mengingat kisah dari tokoh-tokoh yang lain yang ada di Perjanjian Lama, misalnya ini ya, para nabi gitu ya. Para nabi itu sebelum ya orang baik, tapi ada nabi-nabi yang di awal sebenarnya nggak mau jadi nabi, menolak untuk jadi nabi. Kemudian Allah pernah membujuk Yeremia supaya mau jadi nabi. Yeremia mau. Walaupun kemudian harus mengalami tantangan yang keras, justru karena tahu tantangan sebagai nabi itu keras sekali, maka Yeremia nggak mau. Tapi lihat yang dilakukan oleh Allah. Allah dengan caranya sendiri memanggil, menugaskan, dan sekaligus menyertai Yeremia ketika menjalankan tugas. Ada yang aneh? Bapak Ibu tahu cerita tentang Yefta atau enggak? Kisah Yefta, hakim yang pernah memerintah Israel. Adanya di kitab Hakim-Hakim bab 11, bab 12. Nah, sekarang saya pakai kalimat kayak gini. Ketika Israel diganggu oleh musuh, Tuhan memilih, Tuhan mengutus seorang anak pelacur untuk menyelamatkan Israel. Kebayang kalimat kayak gini? Jadi ketika orang Israel berdosa, ini orang Israel berdosa. Orang Israel berdosa, orang Israel kemudian diserahkan ke tangan musuh, musuh menjajah Israel. Tapi yang diutus sebagai penyelamat bagi orang Israel itu adalah anak seorang pelacur. Kisah ini Bapak Ibu hanya di kitab Hakim-Hakim itu. Tuhan menghendaki sesuatu jelas. Yang dikehendaki Tuhan apa? Orang Israel, kamu berdosa, berhentilah berdosa. Berhentilah berdosa. Kamu tidak mau berhenti berdosa, maka ada musuh yang akan datang untuk menguasai kamu. Tapi orang Israel teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan dan kemudian lihat, Tuhan mendatangkan seorang penyelamat, tapi penyelamatnya itu adalah seorang yang sama sekali tidak terduga. Karena bukan orang yang terhormat. Nah, kemudian ketika kita kembali ke kisah tentang Menara Babel, cara Tuhan melakukan kehendaknya supaya manusia memenuhi bumi. Tuhan menghendaki manusia memenuhi bumi. Manusia nggak mau. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bukan mengirim orang, memaksa mereka transmigrasi. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti. Karena tidak saling mengerti, mereka tidak bisa tinggal bersama. Sehingga yang kemudian terjadi, manusia itu menyebar.
menyebar seluruh bumi. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita bisa mengatakan, oh berarti banyaknya bahasa itu hukuman. Saya tidak mengatakan soal hukuman, tetapi saya lebih mengatakan cara Tuhan untuk melakukan yang dikehendakinya itu bisa berbeda-beda dan bisa jadi eh, tidak seperti yang dipikirkan. Yang dipikirkan Tuhan, kalian punya tempat yang memadai di seluruh bumi. Kalian punya tugas untuk merawat bumi ini. Kalau kalian ada di satu tempat, kalian tidak bisa mengurus bumi yang aku ciptakan untuk kalian. Nah, ini Bapak Ibu yang kita lihat tentang Allah dan apa yang dikehendakinya. Kemudian yang saya sampaikan tadi di awal, ya, apakah ini adalah wujud kasih Allah kepada manusia? Iya. Saya menggunakan ilustrasi dari kehidupan Bapak Ibu tadi, ya. Orang tua mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa? Ya, orang tua kan pernah jadi anak-anak. Anak-anak kan belum pernah jadi orang tua. Jadi orang tua lebih ngerti kalau anak melakukan ini, anak melakukan ini, nanti dampaknya apa? Dampaknya apa? Orang tua tahu. Maka orang tua berusaha mengarahkan supaya anak melakukan yang baik, yang benar, yang dipikirkan oleh orang tuanya. Itu wujud kasih. Kalau orang tua tidak mengasihi anak, maka ya orang tua akan membiarkan anaknya tumbuh dewasa, tumbuh jadi besar sendiri, nggak usah dibina, nggak usah dibimbing, salah dibiarkan saja. Tapi orang tua mengasihi anak justru dengan memperhatikan kebaikan anak. Bisa jadi ada hukuman, kita pernah mendiskusikan tentang hukuman, tapi bisa jadi juga orang tua punya cara lain supaya anaknya melakukan yang baik ya seperti yang dipikirkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebaikan anak-anak ini. Bapak Ibu silahkan pertimbangkan atau pikirkan sendiri. Kadang-kadang menggunakan cara-cara tertentu supaya anak mengerti, cara-cara tertentu supaya anak jadi benar, jadi baik. Enggak harus. Tidak hanya diskusi, tidak harus dengan menghukum, tapi akan ketemu cara-cara yang lain. Prinsipnya, anak mengerti yang baik dan melakukan yang baik seperti yang dipikirkan orang tuanya. Karena bagaimanapun sampai tahap tertentu, orang tua bertanggung jawab atas ya kehidupan anaknya. Allah juga melakukan yang sama. Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat sendiri. Bapak Ibu pernah mengalami mau berdosa tapi keinginan berdosanya dibatalkan oleh Tuhan? Atau malah menyesal karena nggak jadi berdosa? Dulu Pak, waktu Jadi menyesal karena nggak jadi berdosa? Atau bersyukur karena nggak jadi berdosa? Belum tentu bersyukur loh ya. Ada yang menyesal karena nggak jadi. Apalagi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Gitu ya. Nah, yang tolong Bapak Ibu ingat di pengalaman, bagaimana Tuhan menggagalkan keinginan saya untuk melakukan yang nggak baik. Silahkan amati sendiri. Karena bisa jadi satu orang dengan yang lain pengalamannya berbeda loh ya. Jadi saya maunya karena saya marah, karena saya jengkel, karena saya dendam, saya melakukan ini. Saya mau lakukan ini. Tapi kemudian saya tidak jadi melakukan. Balas dendam misalnya ya. Mau balas dendam. Enggak jadi. Kenapa? Gimana saya mau mukul orang itu? Anaknya perempuan tahu-tahu muncul di depannya. Dan saya paling nggak tega ngeliat anak perempuan. Misalnya begitu. Masa saya mau mukulin bapaknya di depan anak perempuannya? Semarah-marahnya saya, sejahat-jahatnya saya, itu nggak akan saya lakukan. Misalnya seperti itu.
tahu-tahu kok ya muncul anak ini gitu. Kemudian saya senang mengumpat, ngomong jorok gitu ya. Kebiasaan ngomong jorok itu dihentikan oleh seorang anak yang nanya apa artinya. Dan Bapak Ibu mau menjelaskan, yang biasa mengumpat misalnya ya, bisa ngumpat, biasa ngomong jorok, lalu ketemu anak kecil. Nggak sengaja anak kecil itu dengar. Lalu anak kecil itu nanya, apa artinya? Orang dewasa akan menjelaskan artinya dengan apa adanya. Bisa jadi itu membuat saya berhenti mengumpat. Dan dari situ saya tahu Tuhan menghendaki supaya saya tidak ngomong jorok kayak gitu terus. Jadi ngomong yang benar, ngomong yang baik. Lalu saya ingat ucapan Rasul Yakobus dalam surat Yakobus. Ingat ya, dari mulut yang sama bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Layaknya, baiknya keluar berkat saja, jangan sampai keluar kutuk dari mulut yang sama, dari satu mulut. Dari satu mulut bisa keluar umpatan, bisa keluar pujian. Bagaimana supaya umpatan nggak ada lagi, tapi kemudian yang muncul adalah kata-kata yang memuji, kata-kata yang membesarkan hati, yang menghibur, dan seterusnya. Mulainya dari mana tadi? Cuma ketemu anak kecil yang nanya apa arti umpatan saya. Itu hukuman? Bukan. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tahu itu cara Tuhan menghentikan mulut saya supaya nggak ngomong jorok lagi. Kemudian nanti yang lain lagi bisa jadi akan ketemu kapan terakhir gibah. Bapak Ibu kalau sedang ngomongin orang lain itu ngomongnya positifnya atau negatifnya? Bareng. Bareng. Seru kalau bareng. Bareng itu baiknya berapa yang diomongkan, jeleknya yang diomongkan berapa? Banyak jeleknya. Coba Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Jangan Bapak Ibu mengalami bagaimana Tuhan menghentikan saya bicara seperti itu dengan mengingatkan saya akan kejelekan, kejahatan, keburukan saya juga. Pada saat saya ngomong, saya ingat keburukan saya, maka kemudian saya ngomongnya pelan-pelan, terus habis itu nggak ngomong lagi. Saya katakan, jadi dulu. Kenapa? Langsung melipir pergi. Langsung melipir atau udah itu. Tiba-tiba ngomongnya menjadi pelan, terus nggak mau ngomong lagi. Soal sepele kan? Tapi Bapak Ibu, lihat bagaimana Tuhan dengan caranya sendiri menunjukkan ini yang harus kamu lakukan, dan Tuhan dalam arti tertentu apa menyebutnya menggiring supaya saya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengamati, silahkan melihat pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan itu sesuatu yang layak untuk disyukuri. Jangan sampai hanya bersyukur kalau badannya sehat dan duitnya banyak. Karena ternyata ada yang jauh lebih berharga yang diberikan oleh Tuhan yang sifatnya bukan material. Ini tadi contoh-contoh tentang bagaimana Allah mewujudkan kehendaknya di dalam diri kita. Kemudian kalau kita memperhatikan kisah ini, kemudian kita juga bisa melihat kalau orang-orang itu bisa mendirikan kota dengan niat membangun menara yang tinggi, berarti mereka punya kemampuan yang memadai, punya intelektualitas, punya kemampuan yang tinggi. Bahkan dikatakan tadi, ini baru permulaan. Apa yang diinginkan manusia bisa terlaksana semuanya sekarang. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya berulang lagi ketemu dengan para orang tua yang sedih ketika melihat anaknya menjadi agnostis atau bahkan anaknya mengaku sebagai ateis.
Nah, Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Orang ateis, orang agnostis, itu kan orang-orang pintar. Orang-orang yang otaknya sangat aktif kan. Yang mengindoktrinasi itu lebih pintar lagi. Banyak, bahkan mereka punya grup, masuk di dalam grup, dan kemudian itu seolah-olah dikembangkan, lalu yang saya perhatikan levelnya sampai di cuci otak. Nah, saya sering kali ngomongnya sinis di awal. Bapak, Ibu, dulu pengen anaknya pinter kan? Dan pinternya itu yang jadikan nomor satu tuh. Ini anak Bapak sudah pinter sekali. Bapaknya ditantang debat, bapaknya kalah. Kalau udah ngomongin orang-orang agnostis, orang-orang ateis, yang anak-anak muda itu kan orang-orang yang otaknya sedang sangat aktif kan. Dan kemudian kalau orang kayak gitu, debat lawan bapaknya, banyak yang bapaknya nggak bisa jawab kok. Loh itu kan tercapai tujuannya. Anak bapak dulu pengen anak bapak pinter kan? Loh, itu pinter sekali. Itu bapaknya ngomong aja sudah dianggap bapaknya yang bodoh. Nah, sederhananya begini loh. Ada banyak orang yang diberi kemampuan intelektual yang tinggi, tetapi menurut kita orang yang percaya, kemampuan intelektual yang tinggi itu justru digunakan untuk menyangkal keberadaan Allah, justru digunakan untuk mengatakan, bukan membuktikan, bahwa manusia tidak memerlukan Allah lagi. Seolah-olah pikirannya, otaknya itu sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu, saya pernah masuk dalam situasi kayak gitu. Cuman kalau saya dulu solo karir, nggak ada rombongan, nggak ada kelompok, nggak percaya sama Tuhan, ya saya sendirian. Tapi kemudian ini begini, ketika orang dengan otaknya berusaha untuk membuktikan Tuhan nggak ada dan kemudian manusia tidak memerlukan Tuhan, maka kemudian begini, apakah otak manusia itu sehebat itu? Orang yang dianggap paling pinter, termasuk orang paling pinter yang pernah ada di dunia, Stephen Hawking, itu dari umur berapa sudah nggak bisa menggerakkan badannya? Bapak Ibu ada yang tahu? Dari umur berapa sudah nggak bisa, sudah apa ya? Itu stroke atau apa namanya itu? Hanya begini, dia bisa mengerti isi badannya apa enggak? Dia menguasai apa yang ada di dalam tubuhnya apa enggak? Kalau dia bisa menguasai apa yang ada di dalam tubuhnya, nggak akan dia mengalami stroke itu. Mengerti badannya sendiri aja nggak bisa. Lalu orang percaya dia mengerti tentang alam semesta ini. Nah, kesombongan manusia yang ada di Babel itu tidak berhenti pada masa itu. Kesombongan manusia dengan otaknya, dengan kemampuannya, itu masih berlangsung terus. Banyak orang menggunakan otak bukan untuk mengerti yang dikehendaki oleh Allah, bukan untuk mengerti bagaimana harus hidup di hadapan Allah. Mereka justru menggunakan otaknya untuk menyangkal Allah, seolah-olah mereka tiba-tiba muncul ada di dalam dunia, mereka tiba-tiba ya begitu saja ada, lalu habis itu mati, selesai semua. Nah, kalau mendengar orang mengatakan begitu, saya akan langsung mengingat itu bukan pemahaman modern dan jangan pernah memandang itu sebagai kemampuan manusia modern. Enggak. 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah ada kelompok manusia seperti itu, dan itu tercermin dalam kitab kebijaksanaan Salomo. Bukan orang modern, itu pemahaman kuno. Orang percaya seolah-olah otaknya bisa menyelesaikan semua. Orang menyangka bahwa matanya sanggup memandang semuanya. Nggak bisa.
Nyatanya saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Nyatanya saya tidak tahu apa yang ada di dalam badan saya. Bagaimana mungkin saya mengatakan, ya, saya mengerti semuanya. Termasuk berani mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, ketika melihat atau menghadapi situasi yang seperti itu, tolong amati, tolong perhatikan yang mengalami, yang berpendapat seperti itu, amati. Itu hanya otaknya saja yang hidup. Ketika orang berelasi dengan Tuhan, orang mau menemukan Tuhan, itu kan nggak cukup dengan otak. Saya tidak mengatakan nggak perlu otak loh ya. Dan kalau yang hidup hanya otaknya, lalu hatinya tidak berfungsi dengan memadai, Bapak Ibu, jangankan mau ketemu Tuhan, mau ketemu sesama saja loh, nggak akan bisa. Bapak Ibu silahkan membayangkan, Bapak Ibu melayat ya. Kemudian ini suami meninggal, istri ditinggalkan gitu ya. Terus melihat istri yang ditinggal suaminya tadi menangis. Menangis. Terus ibu, bapak datangi orang itu. Lalu katakan hal yang sangat logis. Sangat logis. Ibu percuma nangis. Biarpun ibu nangis 7 hari 7 malam, lalu kelenjar yang menghasilkan air mata itu tidak berfungsi lagi. Suami ibu nggak akan bangkit lagi. Benar apa enggak omongan itu? Isinya benar apa enggak? Betul. Logis. Benar. Tapi itu omongan orang yang nggak pakai hati kan. Dan jangan mengharapkan hati kalau sudah ngomong kayak gitu. Lumayan dapat sandal, tapi di pipi itu nanti ya. Jadi jangankan untuk berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan sesama saja, orang hanya pakai otak, nggak akan bisa. Anak di hadapan orang tua di hadapan anak hanya sama-sama pakai otak. Apa yang akan terjadi? Nggak akan ketemu relasi yang diwarnai dengan kasih. Nggak ada yang diwarnai dengan kegembiraan. Bahkan ya, Bapak Ibu kalau mau bergembira, mau senang, itu cukup nggak orang pakai otak? Enggak kan, gembira itu pakai hati dengan perasaan. Tuh, hanya mau bergembira loh, harus pakai hati. Apalagi mau bergembira seterusnya. Dalam urusan dengan Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu, nah ada orang-orang yang dengan intelektualnya merasa atau berpikir mengerti segala sesuatu padahal nggak ngerti apa-apa. Nah itu itu penduduk Sinear, itulah orang Babel dalam kitab Kejadian bab 11. Dan bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Manusia itu ciptaan, lakukan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Kenapa? Yakinlah bahwa yang menciptakan kamu itu menghendaki kamu mengalami yang baik. Baik, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita ke bab 11 dari ayat 10 ya. Bab 10, Bapak Ibu lihat inilah keturunan Sem. Kemudian lihat di bab 9 ayat 26 yang tadi dikutip Pak Helmi. Terpujilah Yahweh Allah Sem, gitu membacanya. Biarlah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, kemudian sekarang kembali ke bab 11 ayat 10. Ini ngomongin Sem ya. Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, 2 tahun setelah Arpakshad mempunyai anak, Arpakshad. Sem hidup 500 tahun setelah mendapat Arpakshad. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan.
Setelah hidup 35 tahun, Arpaksad mempunyai anak, Selah. Arpaksad hidup 400 tahun lagi setelah mendapat Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Selah mempunyai anak, Eber. Selah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak, Peleg. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Peleg. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Peleg mempunyai anak, Rehu. Peleg hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 32 tahun, Rehu mempunyai anak, Serug. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Serug. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Serug mempunyai anak, Nahor. Serug hidup 200 tahun lagi setelah mendapat Nahor. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan. Males kan baca kayak gini ya? Males baca, dengerin, ya sama malesnya. Belum selesai soalnya. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak, Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah mendapat Terah. Ia mempunyai anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, Haran. Inilah riwayat keturunan Terah. Terah mempunyai anak, Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak, Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai, istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Haran ayah Milka, ayah Haran itu ayah Milka dan Yiska. Sarah mandul tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya yaitu anak Haran serta Sarai menantunya istri Abram anaknya itu. Ia berangkat bersama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun dan ia meninggal di Haran. Nah, begini Bapak Ibu, Terah itu dari mana ini tadi? Dari Sem. Dari mana? Oh, Ur Kasdim. Jadi keturunan Nuh tadi ya menetap di tanah Sinear yang kemudian bernama Babel kan. Nah, kemudian Ur Kasdim itu di mana? Bapak Ibu silahkan membuka peta dunia zaman purba. Irak. Cari peta di dunia zaman purba. Ya. Peta yang judulnya dunia zaman purba, dunia kitab kejadian, atau dunia para bapak bangsa. Ya. Kemudian cari dulu Babel. Kan? Antara Babel dan Ela. Ya. Babel, kemudian dari di Babel, di wilayah Babel, di wilayah Babel ya, Bapak Ibu ke arah selatan, cari itu yang dekat muara sungai Efrat dan Tigris itu. Ur Kasdim, dekat Elam. Jadi
dari Babel, dari wilayah Babel, dari kota Ur Kasdim, Allah ya memanggil Abraham. Jadi kita lihat tadi manusia itu maunya ngumpul di Babel itu tadi ya, lalu diserakkan. Dan dari situ juga Bapak Ibu muncul Abraham. Ya, lewat atau dengan penyertaan dari Terah ayahnya, Abraham pergi meninggalkan negerinya. Pergi kemana? Bapak Ibu dari Ur Kasdim, ya, Bapak Ibu silahkan ke arah barat, ke arah barat. Ikuti sungainya aja lah. Ikuti Barat, sungai Tigris. barat laut, Menemukan Haran apa enggak? ketemu, Ke Syria. Ada. ketemu, Ketemu kan? ketemu. Nah, nanti dari situ Abraham pergi ke selatan, masuk ke Kanaan, terus ke selatan sampai ke Mesir. Nah, sudah. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu melihat antara kisah Menara Babel dengan kisah Abraham, kelihatan sambungannya kan sekarang? Jadi Abraham itu ya dari situ. Nah, kita kembali ke kitab Kejadian. Sekarang kita ke bab 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini ada yang istimewa di sini Bapak Ibu. Walaupun kita tidak langsung bisa tahu ya. Walaupun kita tidak langsung tahu. Tapi perhatikan Bapak Ibu ungkapan di akhir ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau membaca Kejadian bab 11 tadi, lihat manusia mencari atau melakukan keinginannya sendiri, mereka diserakkan oleh Tuhan. Nah, dari antara mereka, Bapak Ibu, ada satu orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Menjadi berkat bagi semua manusia. Ini beda lagi kan? Kita menemukan sesuatu yang berbeda lagi di sini. Nah, begini. Kalau kita mendengar kalimat olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, itu bisa dipahami, dan ini yang saya sampaikan sulit, Tuhan mau menyampaikan berkat kepada semua manusia, tetapi lewat Abraham. Ini yang saya katakan, ini sulit untuk dimengerti. Bapak Ibu cari dalam kisah di seluruh kisah Abraham, ini sulit untuk dimengerti bagaimana Tuhan menyampaikan berkat kepada semua manusia melalui Abraham. Ini rupanya kalimat ini harus dipahami dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu yang bagaimana? Begini, Bapak Ibu silahkan mengingat lagi, cari pengalaman lagi ya.
Bapak Ibu melihat seseorang dan Bapak Ibu bergembira karena orang itu, maka kemudian kegembiraan itu Bapak Ibu bawa kepada yang lain. Gini, Bapak Ibu mau doa lingkungan ya. Kemudian dalam doa lingkungan itu Bapak Ibu tahu ada orang yang sangat Bapak Ibu hormati mau datang. Dan Bapak Ibu kalau doa lingkungan harus nyiapin makanan kan? Karena ada orang istimewa yang mau datang, hidangannya menyesuaikan dengan orang istimewa itu atau biasa saja? Wajarnya. Menyesuaikan. Karena ada orang istimewa mau datang, saya menyiapkan makanan istimewa, maka seluruh umat di lingkungan ikut dapat makanan istimewa kan? Itu bukan saya memberikan makanan untuk orang satu lingkungan melalui orang itu, bukan. Tapi karena orang itu, semua warga di lingkungan jadi makan istimewa. Nah, Tuhan memilih Abram. Tuhan berkenan kepada Abram, dan kemudian nanti dalam perjalanan waktu akan tampak Abram yang setia. Karena Abram bersikap benar, baik, dan berkenan kepada Tuhan, maka kemudian Allah berkenan juga untuk memberikan yang baik, memberkati semua bangsa. Nah, ini pemahaman yang seperti ini Bapak Ibu, ini lebih mudah dipahami dan bukan karena mudahnya juga ya, tapi ini lebih juga bisa diterima. Jadi Tuhan senang, ibarat gini kalimat sederhananya, Tuhan senang melihat Abram, dan karena itu Tuhan memberkati semua bangsa. Nah, beneran begitu? Benar kalau itu. Bapak Ibu nggak kenal Abram aja juga senang dengan Abram kok. Bapak Ibu jadi menjadi orang yang diberkati Tuhan, itu kalau kita perhatikan lebih lanjut ada hubungannya dengan Abram. Nah, kemudian sekarang begini, orang yang tidak melakukan yang dikehendaki oleh Allah di Kejadian bab 11 tadi, loh, kok tetap diberkati oleh Tuhan? Kok tetap ya disayang oleh Tuhan kalau begitu? Nah, sekarang begini, Bapak Ibu itu pernah berdosa apa enggak? Ya pernah dong. Udah sering berdosa, sombong lagi gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya begini, saya tahu saya orang berdosa. Loh, tapi tunggu dulu. Walaupun saya berdosa, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya. Ini benar apa enggak? Benar. Benar. Nah, kemudian, ya ini kita lihat, manusia itu berdosa, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Bapak Ibu, kalau saya mempelajari Taurat, sekali lagi hal seperti ini pun yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini pun, ini adalah pemahaman yang menurut saya dalam pemahaman saya baru. Saya temukan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu bukan karena saya habis membaca buku. Ya saya baca buku banyak buku tentang Taurat ya. Tetapi bicara tentang Kejadian 1-11 itu bicara tentang Allah pencipta yang mengasihi manusia. Ini baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan ini hal yang sekali lagi sesuatu yang memang baru untuk saya dan saya tidak ragu tentang kebenaran yang saya ucapkan ini. Karena begini, pengalaman tentang kasih Bapak Ibu mengalaminya. Dan dari awal saya bertanya kepada Bapak Ibu hal-hal yang menyangkut kasih. Dan kemudian kita melihat kebenaran tentang kasih. Kemudian ketika itu
gunakan untuk memahami apa yang tertulis di dalam teks, nah itu benar juga. Saya berdosa, tapi saya tetap dikasihi oleh Tuhan. Saya tetap diberkati oleh Tuhan. Apakah itu sama dengan, oh ya, kita berdosa saja, supaya, oh toh berdosa atau enggak tetap dikasihi Tuhan? Bukan. Kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh dosa atau kejahatan manusia. Itu yang kita perlu lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita nanti akan melihat apa yang ya kita perlu pelajari berkaitan dengan Abraham. Ini menyangkut pertanyaan kedua. Mulai belajar tentang pertanyaan kedua, menyangkut perjanjian Sinai ya. Pertanyaan pertama itu kan siapa Allah? Siapa Yahweh Allah Israel itu? Kejadiannya penjelasannya Kejadian bab 1 sampai 11. Itu sudah diskusikan. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa orang Israel yang dipanggil oleh Allah lalu menjadi umatnya itu? Jawabannya akan mulai dari kisah Abraham. Jadi Bapak Ibu mulai baca kisah Abraham dari Kejadian bab 12 sampai dengan bab 25. Baik, Bapak Ibu, cukup untuk malam hari ini. Kembali ke Pak Ferry, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh dibuka pertanyaan lagi atau langsung di closing saja Pak Seta? Ini 1-2 pertanyaan kalau baik. ada yang mendesak. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Sebentar saya bacakan dari Pak Teguh Tarius. Beliau menanyakan, tadi kan kita membaca soal umur-umur anak-anaknya Nabi Nuh ya, dan keturunannya. Nah itu dalam membaca umur-umur itu yang jumlahnya sampai ratusan tahun, itu apakah hanya dibaca saja sebagai sebuah informasi atau perlu ditafsirkan gitu Pak? Iya, bahkan saya tidak pernah menggunakan kata saya menafsirkan. Bapak Ibu ingat saja dari pertemuan pertama sampai sekarang, apakah saya pernah mengatakan kalimat kayak gitu? Saya percaya diri untuk mengatakan saya tidak pernah menafsirkan ini dan itu. Tapi kemudian berkaitan dengan umur. Bapak Ibu, awalnya manusia dikatakan umurnya begitu panjang. Tapi kalau Bapak Ibu mau membaca yang di Kejadian bab 5, kayaknya udah berkurang dah umurnya. Ya, udah berkurang. Kemudian nanti kalau membaca kisah Abraham, umurnya sudah berkurang juga. Sudah berkurang. Abraham 120 tahun, Musa 120 tahun. Tapi kemudian begini, ketika bicara tentang umur, ingat saja penulisan umur yang panjang itu satu berkaitan dengan ini, ganjaran untuk orang benar. Orang benar itu umurnya panjang. Ingat ini teori atau keyakinan kuno ya, bukan keyakinan modern. Umur panjang itu salah satu ganjaran yang diberikan kepada orang benar di samping keturunan dan harta benda. Yang kedua, adanya umur-umur yang panjang itu menunjukkan jarak waktu antar kisah. Bapak Ibu, kita mengingat lagi ya, Kejadian bab 1 sampai dengan 4 itu keluarga Adam ya. Bab 6 sampai dengan bab 9 itu keluarga Nuh. Antara keluarga Adam dengan keluarga Nuh itu ada bab 5. Bab 5 isinya daftar keturunan. Nah, adanya daftar keturunan itu menunjukkan jarak waktu yang panjang antara keluarga Adam dengan keluarga Nuh. Kemudian keluarga Nuh sampai dengan bab 9. Lalu di bab 11 ada Menara Babel. Di bab 10 ada daftar keturunan dengan umur-umur yang panjang. Ini juga menunjukkan ya
jarak waktu antara keluarga Nuh dengan manusia yang tinggal di Babel. Begitu, Pak. Ya, semoga Pak Teguh bisa memahami. Apakah masih ada, kami berikan kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup pengajaran kita malam hari ini. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak ya, Oh, Pak silakan Ibu Ferry. Lina. Ya, Ya, silakan ya. Ibu Lina. Pak Seto di bab 11 tadi kan digambarkan bagaimana tindakan manusia yang berbeda dengan kehendak Allah. Selama ini memang saya memahaminya hanya sekedar maksudnya dosa. Babel itu menunjukkan kesombongan manusia dan juga dosa. Nah ini dengan yang disampaikan Pak Seto tadi pemahamannya makin ini ya, ada pemahaman baru bagi saya. Tapi yang sebenarnya mau menunjukkan bahwa tadi kasih Allah dan yang kita lakukan adalah dosa karena segala sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitu Pak Seto. Ya, ya begitu. Ya, terima kasih. Ya, baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami dan mengasihi kami. Malam hari ini kami telah belajar bagaimana Engkau mengasihi manusia yang keinginannya tidak sesuai dengan keinginan. Engkau memahami apa yang ada di dalam hati kami, Bapa. Engkau mengetahui juga apa yang baik untuk kami dan apa yang tidak baik untuk kami. Dalam diri kami muncul berbagai keinginan yang seringkali pertimbangannya hanyalah keinginan dan keinginan kami dan bagaimana memuaskan keinginan kami. Bapa, bantulah kami agar kami memeriksa setiap keinginan kami dan menyesuaikan keinginan kami dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah berulang kali mengingatkan kami akan kehendak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah berulang kali membawa kami keluar dari kemungkinan untuk berdosa, dari kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Bapa, kami mohon bantuan-Mu juga untuk orang-orang yang karena merasa pandai, merasa kemampuan intelektualnya tinggi, justru malah menyangkal keberadaan. Bantulah mereka, Bapa. Tolonglah mereka agar mereka dapat menggunakan pikiran mereka justru untuk memahami-Mu dan untuk memahami apa yang Kau kehendaki. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.